Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ines, Putri Ines Raya. Aku di sini mau ngerjain tugas creative thinking bareng Mbak Desti, narasumber aku. Dia teman aku. Terus beberapa aku bakalan kasih pertanyaan ke dia, tapi sambil santai aja, sambil makan. Pembawaannya ya nggak usah serius-serius lah ya, santai bro. Hai bro, gimana mbak? Di masa lalu yang apa ya, intinya bikin trauma lah dari orang terdekat lo. Menurut aku sih ya, pertama tuh harus ikhlas dulu kali ya. Harus ikhlas dari apa yang udah dilaluin, yang dulu udah dijalanin tuh membuat kita biar bisa jalan ke depan. Kita harus ikhlas dulu dari apapun masalah itu kan. Awalnya tuh gimana? Awalnya karena aku mikir kalau misalnya gue tetap di masalah itu dan nggak mau keluar dari zona nggak nyaman itu, gue bakal tetap terpuruk sampai sekarang kayaknya. ya mungkin lu udah dinikahin ya, disuruh nikah. Enggak lah, tapi karena gue mikirnya gue harus bisa berubah dari pengalaman-pengalaman yang udah gue lewatin. Itu buat pelajaran sih sama gue, kayak jangan sampai gue kayak gitu gitu. Ya pasti, kata gue Maya, semua orang kalau misalkan broken home gitu ya, pasti semua orang berpikir kayak gue harus lebih baik lagi, gue nggak akan jadi kayak gitu untuk keturunan kita nanti gitu kan. Dan awalnya tuh juga sulit sih buat gue. Lu tuh anak pertama ya? Iya benar, karena kita nggak tahu kan apa yang harus kita lakuin dulu. Gue harus ngapain dulu ya? Iya kan, apalagi lu anak pertama kan. Dan apalagi saat itu tuh nggak ada dukungan dari siapapun nih. Jadi benar-benar mandiri gitu ya? Iya mandiri. Kayak ngomong-ngomong kan lu anak pertama tuh, kayak banyak orang bilang kalau anak pertama tuh anjir, pundaknya tuh harus kuat gitu. Dengan lu ngejagain adik-adik lu, terus kayak orang tua lu nggak ada, ini tuh bukan nggak ada ini ya, karena nggak adanya tuh pas, jadi ceritanya pas Mbak Desti kecil gitu ya mbak, orang tua itu sibuk kerja gitu lah intinya. Jadi lu tuh ngejagain adik-adik lu ya. Iya. Pasti kan kayak jatuhnya kayak anak kecil, ngasuh anak kecil gitu ya mbak, ya kan? Lu gimana sih ngelakuinnya? Gimana ya, kalau dulu tuh mikirnya kayak ya mama dan bapak aku pergi kerja, jadi aku harus jagain adik-adik aku gitu. Dulu pikiran bocil lah ya. Nah iya kan dulu. Nah, lu kan dari tadi ceritain soal gimana lu berdiri gitu kan. Ada nggak sih masa-masa sulit yang kayak lu ingat banget, kayak anjir gue capek banget gitu, kayak, atau mungkin pas sekarang tuh lu kayak mikir anjir ternyata lu pernah ngerasain itu ya gitu? Pasti ada lah. Gue pernah menurut gue kayak masa-masa sulit gue tuh di saat mama gue butuh bantuan tapi gue nggak bisa apa-apa. Dan nggak bisa apa-apa, terus gue juga nggak bisa ngadu ke siapa-siapa gitu ya. Jadi gue harus mikir sendiri dan cari jalan keluar sendiri gitu. Itu sih kayak gue ngerasain masih
ya gue sih nggak ngerasain jadi anak pertama ya, cuma ngerti banget. Iya, jadi kayak gue waktu kalau misalkan mama gue butuh bantuan, gue nggak bisa ngapa-ngapain tuh rasanya kayak nggak berguna banget sih gue jadi anak gitu loh. Saat orang tua butuh gue nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada nggak sih kayak kata-kata dari orang tua lu yang kayak maaf ya Des, atau gimana gitu, deep talk lah? Sering sih. Aku tuh sebenarnya sama mama aku tuh sering ngobrol gitu berdua, entah lewat telepon atau kalau gue lagi Pas pulang ketemu. ngomong langsung gitu, pasti ada beberapa momen kayak ngobrol berdua gitu. Pasti mama gue selalu ngelakuin sih kayak mungkin ini tuh lagi ujian kamu gitu, ujian hidup kamu, harus ibaratnya jadi tulang punggung keluarga gitu. Tapi mama tahu kamu tuh cewek yang kuat gitu, anak yang kuat, kakak yang kuat gitu, kamu pasti bisa ngelewatin semuanya. Itu yang bikin gue kayak mama gue aja yakin sama gue, masa gue nggak bisa yakin sama diri sendiri gitu. Untungnya malu support gitu ya Mbak. Iya, bersyukur banget sih. Enggak yang cuek gitu, walaupun mungkin ya biasanya kan ibu-ibu di kampung gitu ya, dia tuh selalu parenting, selalu buat menyayangi anak tuh caranya kayak beda gitu ya. Buat ngomong sayang, buat ngomong, buat peluk apa tuh Gengsi. malu gitu. Iya, gue juga sih kayak jarang banget gitu buat ngomong kayak sayang ataupun support gitu, ataupun mungkin bilang kalau misalkan ada yang bikin kesel ataupun capek, ya udah cerita aja gitu unek-uneknya, ketimbang dikeluarin ke hal lain kayak marah-marah gitu ya. Ya sih. Tapi adik-adik lu ada nggak sih Mbak yang kayak ngomong, adik-adik lu tuh ada nggak sih yang kayak manggil apa sih? Mbak Ya kayak Mbak, thank you ya gitu-gitu. selalu sih Oh iya. kalau dikasih apa-apa diturutin. Iya. Enggak, Iya tapi sih. ada dari gue tuh Cowok kan adik-adik. ya, ada dari gue tuh termasuk menurut gue tuh cuek tapi pengertian gitu. Mereka tuh nggak pernah maksain kayak Mbak aku minta ini ya harus, itu aku punya yang ngertiin banget. Terus kalau setiap gue cerita ada masalah, mereka tuh selalu dukung kayak sabar ya Mbak, semangat ya Mbak gitu. Jadi gue tuh ngerasa ada gue tuh makin gede, mereka tuh makin romantis gitu ke gue. Oh iya. Iya. Biasanya kan cuek. Iya cuek. Biasanya tuh cuek gitu, tapi nggak apa ya, kayak ya gue bersyukur sih punya ada yang pengertian gitu kan, punya ada pengertian, terus bisa memahami kakaknya gitu. Tapi dalam percintaan dari gue aja, kalau misalkan dalam percintaan susah banget tahu buat nemu yang ya, karena kita tumbuh dari keluarga yang ya tau lah ya bermasalah gitu ya. Pasti buat nemuin orang yang kayak baik, sayang, tuh kayak buta gitu kan. Lu gimana kalau misalkan dalam, misalnya kayak ada cowok yang deketin lu gitu, lu tuh ngeliat dari dianya itu gimana? Gue kalau ngeliat cowok tuh ngeliat dari effortnya ya yang pertama, terus kayak jujur aja gue ke diri sendiri tuh apa ya, sayang banget gitu, malah bahkan kayak obsesi ke diri sendiri. Perlu sih itu. Nah jadi gue kalau cari cowok tuh harus kayak oh dia tuh sayang banget sama gue, sampai gue aja ibaratnya kayak gue kan sayang ke diri gue sendiri, sampai hal itu ngelebihin hal itu gitu. Cuma
ya susah karena dulu kan waktu kecil apa ya itu dari latar yang broken home gitu. buta. Apalagi kejadian-kejadian itu tuh kita ngeliat langsung gitu kan, jadi itu juga kayak sulit ya, susah buat kayak ini orang beneran nggak ya gitu loh. Itu jadi kayak susah buat percaya ke orang. Iya sih, kayak tadi yang lu bilang, karena kita tuh lihat kejadiannya kan, gue jadi inget banget, gue pernah dikasih tahu sama kakak gue kayak kita tuh walaupun keluarga kita kayak gini, tapi kita tuh masih beruntung gitu kan. Terus gue mikir lagi, beruntung apaan anjir, siapa yang mau punya keluarga yang problematik. Iya, benar. Terus kata kakak gue, iya kita tuh nggak pernah melihat keluarga kita berantem, maksudnya orang tua kita berantem, cekcok apa segala macam gitu. Ya siapa sih yang nggak mau punya keluarga yang mau punya keluarga yang hancur gitu ibaratnya ya, kata kasarannya. Tapi di luar sana tuh banyak orang yang lihat orang tuanya tuh berantem, cekcok gitu kan, itu tuh lebih ngerusak mental gitu kan. Bahkan sampai gue besar pun gue ngerasa apa ya, sikap gue itu kayak imbas dari masa lalu gue gitu. Oh iya. Lu ngerasain gitu nggak, Mbak? Lebih kalau gue tuh lebih kayak apa yang gue alamin gitu, ini masalah gitu ya, masa percintaan, apa yang gue alamin gitu, boleh. apa yang gue alamin itu tuh kayak hasil dari apa yang Lu lihat. iya yang gue lihat dan apa yang orang tua gue lakuin gitu aja sih. Tau nggak sih maksudnya? Ya, dengan lu apa ya, menilai cowok sekarang. Misalnya kayak gini, misalkan anda ya iya bapak aku lah misalnya nyakitin mama aku gitu. Ya gue ngerasa kayak gue selalu disakitin sama orang gitu, jadi kayak hasil dari bapak gue nyakitin mama gue, jadi gue yang disakitin. Karena lu lihat ya, Iya, berat ya, berat dulu. terus sekarang kayak Ya udah. apa sih yang bikin lu sampai sekarang kayak ya udahlah, lanjutin aja ke depannya. Kayak kan beberapa orang kayak ya kayak anak zaman sekarang aja lah. Yang terlalu berlarut-larut gitu. Enggak, masalahnya ya benar ya, kalau berlarut-larut kayak disuruh sama emaknya beli, disuruh emaknya nyuci baju aja kayak udah paling si tersakiti, broken home gitu kan. Anak zaman sekarang tuh ya, dengan apa yang lu lewatin dulu, apa sih yang bikin lu sampai sekarang tuh kayak ya udahlah, lanjutin aja lah ke depan gitu. Ya itu yang apa, yang tadi tuh kayak nggak mau berlarut-larut dari masalah itu. Untungnya lu berpikir Terus habis kayak gitu gue mikirnya kayak semua orang punya masalah gitu kan, punya masalah, punya porsinya sendiri-sendiri gitu. Kalau misalkan gue selalu tertuju sama masalah itu tuh gue nggak bakalan, ibaratnya nggak bakalan tumbuh kan, gue bakal kayak gitu terus. Dan gue nggak mau stuck di situ, gue nggak mau diem di masalah itu, dan gue nggak mau jadi ibaratnya kayak orang yang terpuruk gitu. terus apa ya, dari lu yang capek sama masa lalu, terus lu akhirnya jadi ikhlas, lu ada ngasih tujuan lu ke depannya buat gua nggak mau deh ngerasain itu lagi, at least walaupun ya bukan untuk anak lu ya, kayak ke depannya pasti kalau misalkan trauma tuh bakal keinget-inget terus kan, bakal ya walaupun mungkin orang-orang tuh bilangnya gini kayak
lupain aja lah, ya udah sih, ya udah gitu kan. sih, itu kan udah dulu gitu. Tapi buat kita yang ngerasain tuh kayak Nggak segampang itu. Iya, nggak segampang itu, dan capeknya tuh masih ada. Iya benar. Tapi walaupun kita belum nikah, lu menemukan jawaban gak sih kayak oh iya ya gitu, oh iya ya nya itu kayak oh iya ya kenapa tuh dulu orang tua kita berpisah, orang tua kita cekcok mulu tuh ya karena ini gitu, di situasi ini gitu. Lu ada nggak sih oh iya ya nya gitu? Ada. Apa? Karena dulu tuh aku tuh kan yang bukan dari keluarga yang berada gitu kan. Salah satu penyebab orang takut cekcok tuh dulu ya satu ekonomi, Mayoritas. terus sama yang lain-lain gitu. Dari situ tuh aku mikir sekarang aku harus ibaratnya harus ngabisin waktu masa muda aku buat kerja, nggak apa-apa gitu kan. Aku harus banting tulang benar-benar ibaratnya sampai meres keringat sampai tetesan terakhir. Yang penting di masa tua aku nggak sampai kayak nggak masalah di ekonomi gitu. Apalagi zaman sekarang kan semua ya realistis aja ya, semua tuh pakai uang gitu. Kenapa nggak lu mikir kayak gini aja, kayak ketimbang gue capek cari kerja, mending gue cari cowok yang tajir. Nggak bisa sih, Karena kan apa namanya, karena kan ekonomi ya, jadi beberapa orang pasti mikirnya kayak anjir gue pengen cari cowok yang tajir aja gitu. Karena kalau berpikir kalau oh itu tuh harus gue tanemin dari diri gue sendiri gitu. satu kalau misalkan cowok tajir gue nya masih biasa aja, nggak mungkin dia suka sama gue. Karena cowok tajir kan pasti dia juga punya pemikiran yang tinggi kayak ngapain gue nikahin cewek. Iya benar. Kayak gitu kan ya, bahasanya tuh kayak nggak sederajat gitu dibuatnya gitu kan. Terus yang kedua, kenapa aku nggak mikir kayak gitu, walaupun semisal nanti aku punya suami gitu, suami kaya terus nggak pelit, royal gitu, baik gitu, tapi aku dari pengalaman yang dulu aku belajar lagi sifat hati orang tuh bisa berubah. Jadi walaupun ini aku dapetin suami kaya, royal, baik, nggak pelit ini gitu, tapi kita nggak tahu nanti suatu waktu ada masalah apa. Sedangkan gue nggak, dari awal emang nggak punya apa-apa, cuma diambil dari sama suami gue yang kaya gitu. Iya. Berarti lu tuh Kalau misalkan dibuang ya udah buang aja gitu kan. Iya. Dan ini nggak punya apa-apa. Iya sih. Jadi lu mau tanamin dalam diri lu sendiri kalau gue tuh punya value yang bisa lu tawarkan ke pasangan lu nanti. Kayak lu tuh percaya kalau misalkan kalau gue punya value, gue juga bakalan ngedapetin cowok yang bervalue juga buat lu gitu kan. Iya. Karena apa ya? Kalau misalkan nggak ya, ibaratnya kayak kalau nggak ada nilai di diri kita tuh, kita mau dibuang sama orang tuh gampang banget. Ya kan? Kalau nggak kita nggak berdiri di kaki Iya sendiri. benar. Kayak kalau misalkan nggak ada, ya kayak gitu, nggak ada nilai di diri kita, orang mau ngebuang kita gampang gitu. Kayak lu kesini bawa apa, lu punya apa gitu. Aku juga ngomongnya sampai kering. Kayak harus tetap ada nilai di diri. Selain itu juga kalau misalkan kita di masa mudanya udah terbiasa kerja keras gitu, amit-amit ya, nanti kalau misalkan udah nikah, ibaratnya cerai, kita kan udah punya jiwa pekerja keras. Mantap. Dan Syukur-syukur udah punya usaha sebelum nikah kan. Dan gue tuh merasa gue ikhlas itu tuh ya, kalau gue ikhlas dan berdamai dengan masa lalu gue itu, gue bisa menceritakannya dengan ketawa gitu. Walaupun mungkin kalau diceritain lebih detail ataupun kayak aduh gimana sih Nas, coba dong cerita dari awal kenapa lu kayak gini
itu tuh mungkin orang kedengarannya tuh anjir capek banget ya ternyata gitu, tapi kita kayak di titik dimana kayak anjir ternyata kita bisa ya gitu ngelewatin itu ya. Terus sekarang mikir juga kayak coba kalau misalkan gue dulu nggak kayak gini kayaknya gue nggak akan di titik ini gitu. Lu suka ngerasain gitu nggak? Iya. Kalau dulu iya kayak apa saat awal-awal masalah itu tuh aku mikir kalau misalnya dulu orang tua aku nggak bisa, aku pasti nggak susah-susah cari uang, nggak, ya aku pasti bakal tetap cari uang. Maksud aku nggak bakal sesusah ini gitu, karena ada bapak aku yang masih nafkahin gitu, tanggung jawab. Kalau sekarang kan sendiri gitu, jadi kayak ya harus ibaratnya pontang panting gitu, sendiri nyari solusi sendiri, jalan keluar sendiri gitu. Tapi itu dulu sih, sekarang mikirnya kayak ya emang udah takdirnya aja, udah takdirnya, plus umur kan makin nambah, pasti jalannya juga makin panjang dan makin berkelok gitu sebelum menemukan jalan yang lurus. Tobat coy. Ya, intinya lu udah berdamai karena lu juga berpikir ke depannya ya ujungnya lu sendiri, gue sendiri gitu kan. Terus lu juga masih punya adik yang perlu lu tuntun juga buat lebih baik lagi gitu. Lu juga masih perlu berjuang buat diri sendiri. Ada gak sih pesan dan pesan yang bisa lu sharing ke semuanya, ke anak zaman sekarang nih yang apa broken home, padahal mah di rumah biasa-biasa aja, cuma disuruh nyuci. Apalagi kalau misalkan kayak kita dulu ya, Iya. nggak mau mandi langsung Iya, sapu ya kan, apa ya maksudnya kayak ini bukan pesan buat orang yang broken home sih, lebih ke tentang kalau misalkan kita ada masalah gitu. Mungkin karena menurut aku tuh semua orang kan punya masalah, punya porsinya sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu berlarut di dalam masalah itu gitu. Mending daripada kita mikirin masalah itu, mending kita mikirin cara keluar dari masalah itu gitu. Kita kan kayak gini aja, kayak pasti kita nggak mau kan kalah dari orang gitu. Orang itu orang itu kok udah jalan gitu, kita masih di sini aja. Dan itu jangan sampai hal itu terjadi gitu kan. Kayak lu juga harus tumbuh gitu, lu harus jalan juga, jangan cuma diem mikirin masalah, sedangkan masalah itu nggak bakal selesai kalau cuma lu pikirin doang tanpa lu bergerak. Kalau bersih buat memilih, buat ya intinya buat orang-orang yang lagi struggle sama masalah hidupnya, kalau gue sih intinya adalah setiap orang tuh pasti punya masalah. Terus kayak kemarin aja kita bisa ngelewatin itu, pasti yang sekarang juga bisa dong. Walaupun caranya beda, perasaannya juga beda, terus timingnya juga beda, dengan orang yang berbeda juga. Kata gue setiap masalah tuh ya berbeda kan orangnya. Masa beda Itu aja. Gue seneng Lu lagi orangnya berbeda, jadi ya udah jalanin aja. Terus jangan takut, jangan terlalu banyak overthinking. Kayak aduh nanti gimana ya, aduh nanti gue jadi apa ya, aduh nanti gue kayak gimana, ini itu nggak usah terlalu banyak dipikirin, ngalir aja. Karena yang kayak gitu yang bikin susah buat maju, buat maju. jangan terlalu banyak
aduh gue takut banget jadi orang miskin. Kalau lu takut jadi orang miskin ya kerja. Kalau lu takut Mikir jadi orang kerja. bodoh belajar. Lu bersyukur nggak sama hidup yang sekarang nggak? Bersyukur banget. Kayak bersyukur juga sih, Allah tuh nyiptain diri gue tuh kayak gini gitu. Walaupun dulu tuh sering kayak, ih kenapa sih Allah, Iya. tapi sekarang tuh Aduh, gue lagi. tapi sekarang tuh kayak, hebat banget ya gue bisa ngelewatin Gue gitu. juga bersyukur ada di titik ini. Kayak gue gak akan pernah kepikiran buat menemukan orang yang baik banget. Bersyukur tuh gak cuma uang guys. Kita dikelilingin orang yang positif, baik, support kita. Paling penting support kita, apa yang kita mau mereka support gitu. Nggak cuma uang, nggak cuma bersyukur tuh soal uang deh. Dengan lu menjalani hidup lu sekarang, lu udah bersyukur, lu udah ikhlas, lu udah pasrah lah. Lu memaafkan nggak masa-masa lu yang dulu? Pasti sakit banget, pasti capek banget, pasti puyeng banget lah. Tapi lu sekarang ikhlas nggak? Kalau gue mah semenjak punya pikiran kayak semua orang pasti bakal lanjutin hidupnya masing-masing gitu. Dari situ gue udah maafin orang-orang yang mungkin pernah bikin sakit hati gue gitu. Terus udah makin dewasa juga gue mikirnya, buat apa sih kayak nyimpen rasa sakit ke orang lama-lama gitu. Karena itu bakal menuhin ibaratnya ini masalah yang dulu gitu, terus kita sakit hati ke orang, terus kita tuh terlalu mendem lama-lama gitu, kan penuh gitu kan. Iya. Dan gue nggak mau gitu, kayak apa ya, kita selama ini berusaha buat ngeluarin masalah yang dulu gitu. Kita udah berusaha susah payah, terus kita mau masukin masalah baru, kan nggak pernah habis itu masalahnya kan kayak gini. Gitu aja sih mikirnya. Semoga dengan obrolan kita yang sambil ngantuk-ngantuk ya guys, adalah satu atau dua yang bisa masuk ke kalian. Mungkin ada cerita yang relate dari kita, dari Modesti. Ya adalah segitu dulu. Thank you Modesti. Marhaban. Kita jalan banget. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.